Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastarshiduh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ali sayyidina Muhammad. Kama sallaita wa sallamta wa baraka ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Amma ba'd. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Wa anna syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah sebagai biasanya kita bersama-sama membaca salawat dan salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala nuril anwar wa sirril asrar tiryaqil aghyar مفتاح باب اليسار سيدنا محمد المختار وآله الأطهار وأصحابه الأخيار عدد نعم الله وإفضاله. Pengajian kita malam ini adalah bertema dialog Islam Kristen. Kita yakin bahwa bukti kebenaran Islam, akidahnya, syariatnya, dan kemasyarakatannya tidak mungkin dibantah atau dikalahkan. Tetapi apabila mereka, kaum Kristen, khususnya Katolik, melontarkan kata dan melemparkan tuduhan-tuduhan kepada Islam, maka apa salahnya kita jawab? Kata berjawab, gayung bersambut. Bahwa motif jawaban ini hanya untuk menjadi pegangan kaum muslimin. Kritikan dan kecaman terhadap agama Kristen sebenarnya tidak datang dari umat Islam, datang dari mereka sendiri. Yang pertama, mereka mengatakan demikian. Orang Islam mengatakan bahwa Alkitab atau kitab Kristen itu tidak asli, banyak diubah-ubah oleh tangan kotor. Tetapi orang Nasrani sendiri malah menuduh Al-Quran yang tidak asli. Karena A. Al-Quran tidak ditulis Nabi. Nabi buta huruf. B. Yang menulis orang kebanyakan, bukan pilihan Allah. Itu mungkin ditambah, dikurangi, salah tulis, bukan firman ditulis sebagai firman. Toh Nabi tidak dapat mengoreksinya. Dengan alasan-alasan fundamental itu, maka satu, Al-Quran bukan mukjizat Nabi seperti yang kita dengar selama ini. Dua, ternyata Al-Quran tidak bisa diterjemahkan, bisanya ditafsir-tafsir saja. Tiga, apalagi Al-Quran yang ada sekarang jauh dari asli. Yang asli tentu ada pengesahan Nabi. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wala tujadilu ahlal kitab illa billati hiya ahsan illa alladzina zalamu minhum wa qulu amanna billadzi unzila ilaina wa unzila ilaikum wa ilahuna wa ilahukum wahid wa nahnu lahu muslimun. Surat Al-Ankabut. Ya ahlal kitabi لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق إنما المسيح عيسى ابن مريم رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه فآمنوا بالله ورسله ولا تقولوا ثلاثة انتهوا خيرا لكم إنما الله إله واحد سبحانه أن يكون له ولد له ما في السماوات وما في الأرض وكفى بالله وكيلا.
Allah berfirman, "Wala yazaluna yuqatilunakum hatta yaruddukum an dinikum in istata'u." Kritikan yang betul-betul secara pedas dan ilmiah itu datangnya bukan dari kaum muslimin. Yang mengeritik habis-habisan adalah orang-orang Kristen sendiri, orang-orang Barat sendiri. Sebab orang-orang sarjana yang menggembol titel kesarjanaan menjadikan mereka itu tidak betah lagi ngempet dan menyimpan keberantakan akidah agama Injil itu. Pertama, kita bisa membaca karangan Profesor Bolon. Kedua, Dr. Strauss dalam bukunya Leben Jesu. Kedua, Dr. Strauss dalam bukunya Leben Jesu tahun 1842, pagina 30-31. Profesor Bruno Bauer yang mengatakan Injil sekarang adalah saduran dari naskah filosof Greka. Thomas Paine, Donkman mengatakan bahwa Pauluslah pendiri agama Kristen yang kedua itu mau menentang pendirinya yang pertama, yaitu Isa. Nietzsche berkata tentang pemalsuan agama Kristen, yang bertanggung jawab adalah Paulus. Friedrich dalam bukunya Der Wille zur Macht, jilid ke-10 halaman 455, ia berkata, "Aku namakan agama Kristen ini adalah suatu laknat, kutukan besar." Agama Kristen mempunyai hubungan erat dengan Hinduisme. Kemudian sarjana-sarjana seperti Bruno Eridank, Profesor Rodolphe Seidel, Dr. Hobes Khilidin, Tuan Schultz, K.E. Newman dan lain-lainnya, mereka mengatakan bahwa agama Kristen tumbuh dari Hindu dan Buddhisme. Dan banyak lagi suara-suara ilmuwan Barat yang senada, bahkan lebih keras lagi daripada itu. Ma'asyiral muslimin, sampai hari ini umat Islam mempunyai hanya satu naskah saja. Naskah itu tetap otentik, asli, dalam bahasa yang orisinil, tidak dirubah. Jadi alasan Anda mengatakan bahwa Quran tidak asli, tidak kena sasarannya. Jadi satu-satunya kitab yang memelihara bahasa aslinya hanya Al-Quran saja. Al-Quran ini berjalan belasan abad. Bukan baru kemarin Al-Quran turun, tidak dikenal orang. Al-Quran ini jalan di atas setiap tanggalan di dunia selama 1400 tahun. Itu Quran melintasi kepala orang profesor, kepala ahli-ahli hukum, kepala ahli-ahli kemasyarakatan, dan seluruh dunia. Dengan menantang lagi, ayo bikinlah seperti aku kalau kamu bisa. Qul la in ijtama'atil ins wal jin ala an ya'tu bimithli hadzal Qur'an la ya'tuna bimithlihi walau kana ba'dhum li ba'dhin dhahira. Antara 1 miliar umat Islam di dunia, kira-kira 60 juta hufaz. Bagaimana ini buku bisa ditipu, bisa disisipkan atau bisa dirusak kalau 60 juta hufaznya? Saya ingin bertanya, apakah orang-orang Katolik itu hafal Bible? Jangankan pengikutnya, barangkali Paus Paulus sendiri tidak hafal Bible. Dan inilah perbedaan antara kitab suci yang memang dipelihara oleh Allah, dihidup suburkan oleh Allah, dengan kitab yang memang tidak dijanjikan untuk menjadi kitab selama-lamanya, untuk menjadi kitab semua generasi di dunia sejak dia keluar sampai hari kiamat. Ma'asyiral muslimin, karena itu Al-Quran setelah diusahakan oleh orang-orang Yahudi memalsunya dengan akan membedol beberapa ayat Quran, seperti yang dilakukan oleh Quran palsu yang pernah beredar di Surabaya, di Indonesia, dan sekarang ini hari-hari ini beredar di Malaysia, cetakan Israel, itu segera dan kontan diketahui. Tidak bisa berlaku lebih lama. Berapa minggu saja, asal ada satu orang hafid membaca, atau orang yang biasa membaca Quran, membacanya, nanti dia akan tahu surat ini bukan di tempatnya, dan segera diumumkan ini palsu.
Al-Quran itu menurut anggapan ahli pengetahuan bukan saja mukjizat, tetapi maha mukjizat. Dia menantang umat manusia untuk berbuat seperti dia, dan umat manusia tidak bisa berbuat. Dia melintasi kurun demi kurun, tidak bisa dikritik oleh orang, tidak bisa dilemahkan dan dikatakan bahwa ini tidak pada tempatnya, atau ini sudah tidak cocok dengan zaman sekarang. Ini mukjizat. Dan ada hal-hal lagi yang tidak bisa kita ceritakan satu persatu, bahwa Al-Quran itu mengandung hampir semua pucuk-pucuk ilmu pengetahuan. Arsitektur, ekonomi, filsafah. Kalau ketuhanannya sudah jangan tanya, paling konkretnya ketuhanan. Dia tidak cukup dengan mengatakan qul huwallahu ahad, sehingga orang bisa keliru memegang itu saja dan dikatakan itu Tuhan Esa. Tidak cukup. Dia bilang as-samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Konkret. Yang lebih aneh, 14 abad itu Quran dan bahasanya masih fresh, seger, dapat dimengerti oleh kita semua yang mengerti bahasa Al-Quran. Seorang perempuan Yahudi di Amerika namanya Maryam Jamilah, nama asal namanya Margaret, ganti Maryam. Dia belajar bahasa Arab. Leopold Weiss, seorang Yahudi dari Poland, belajar bahasa Arab. Leopold Weiss, seorang Yahudi dari Poland, belajar bahasa Arab. Sesudah dia masuk Islam, dia mengerti itu Al-Quran, dan malah dia tafsirkan itu Quran tafsiran yang paling indah. Dan tidak ada satu orang profesor yang tidak mengagumi ini. Kalau anak-anak Katolik sekarang pura-pura mengatakan itu buku tidak ada artinya, itu malah cuma ya sekedar gelak ke hati, kata orang Jawa. Tidak, bukan satu debatan itu. Malah mereka akan diece orang, sebab mereka punya buku kayak gitu sudah melempari rumah orang ya. Kalau orang rumahnya dari kaca, mestinya tidak melempari rumah orang. Dan yang heran kalau itu dikatakan mukjizat, ya karena yang ummi, yang tidak menulis, yang tidak bisa membaca itu membawa sebuah kitab yang semua ilmu pengetahuan ada di dalamnya. Semua sejarah, semua kejadian yang akan dihadapi, semua hal-hal yang aneh, sampai kepada perbintangan dan ilmu perbintangan, yang ilmu pengetahuan sampai hari ini mundur, belum berani menyalip Al-Quran. Sebab Al-Quran mengatakan ada bintang-bintang yang sudah dihuni oleh makhluk melata. Kita ini dianggap makhluk melata, dabah. Tapi umat manusia sekarang dengan bermacam-macam teleskop, dengan alat-alat, dengan satelit-satelit, dengan kendaraan bolak-balik dari ruang angkasa, belum bisa memastikan bahwa di bintang-bintang itu sudah ada makhluk. Tapi Quran sudah mendahului. Quran mendahului umat manusia, mengatakan bahwa binatang itu mempunyai bahasa seperti kamu. Yang membuat bahasanya adalah Allah. Quran sudah mengatakan semua itu mempunyai bahasa, dan mereka juga bertasbih, memuja Allah. Wa in min syai'in illa yusabbihu bihamdihi walakin la tafqahuna tasbihahum. Ini kitab yang berarti dalam sejarah, dan itu menjadi pegangannya umat Islam. Sayang umat Islam tidak mempelajarinya. Sayang kita tidak, atau segan sekali untuk membaca dan mengerti artinya secara jelimet dan dalam. Pertanyaan kedua, waktu Nabi hidup pernah di Isra Mi'rajkan, tetapi setelah beliau mati, mengapa tidak di-Mi'rajkan dan menjadi mayit, bangkai seperti adanya? Manusia berasal dari tanah, hidup berkeliaran di sini lalu mati di sini. Kalau yang dimaksud rohnya yang diangkat itu sudah pasti, itu tidak usah ditanyakan. Itu dalam Quran pun sudah disebut arwahul mukminin di atas, apalagi arwahul anbiya wasyuhada. Tapi kalau manusia hidup di bumi dari tanah lalu minta dikubur di langit, ini suatu lelucon, saudara-saudara. Kenapa Nabi Muhammad SAW dikebumikan di Madinah, di bumi, tidak di langit? Allah memang sengaja. Kalau Allah mau menarik dia ke atas, mau dikubur di langit juga bisa. Tetapi apa lantas manusia punya bukti? Ini beliau dikebumikan di planet ini adalah untuk dikenal tempat seorang nabi besar wafat. Sebab hampir semua nabi tak ada tempat kuburannya yang otentik. Jadi selama 14 abad yang memandikan beliau, dikenal orangnya,
yang mengkafan beliau, yang mengangkut jenazahnya, yang menanam beliau, itu terkenal semuanya. Satu-satunya nabi yang terkenal. Sebab ini orang memang istimewa. Sallallahu alaihi wasallam, segala tindak tanduknya tercatat. Apalagi kitab sucinya. Kenapa tidak tercatat? Ini untuk kita. Sunnahnya saja tercatat. Yang betul-betul sunnah sahih, itu tidak diragukan lagi seperti yang ada dalam Bukhari, Muslim atau Muslim. Itu warisan beliau kepada kita. Pertanyaannya yang ketiga, itu Nabi akan mati, Nabi sekarat. Mengapa begitu sengsara? Nabi kekasih Allah saja begitu sengsaranya. Alangkah lebih-lebih sengsaranya pengikut-pengikutnya. Apakah Nabi Muhammad SAW itu kita golongkan malaikat? Dia adalah manusia biasa. Susunan konstruksi badaniyah beliau biasa. Nilainya besar. Jika gigi kita dicabut, jika bulu mata kita dicabut, apalagi tangan kita dipotong, maka kita akan menjerit-jerit kesakitan. Apa sebabnya? Sebabnya karena benda-benda itu dari tanah. Benda yang dari tanah tadi akan berpisah dengan roh yang bukan dari tanah, maka perpisahan itu menyebabkan sesuatu sakit. Wajar. Selain itu, tergambarnya di hadapan kaum muslimin bahwa Nabi SAW merasa seperti sekarat, itu sebagai ingatan kepada kita umat manusia bahwa kita yang hina ini akan mati juga, dan kita yang penuh berlumuran dosa ini akan mengalami al-maut. Bagaimana kita nanti? Jadi kalau itu diperlihatkan sebagaimana yang disebut oleh sebagian hadis bahwa Nabi mengalami seperti sekarat, maka hal itu wajar. Dan untuk mengingatkan kita yang masih hidup ini, supaya jangan sampai kita bermaksiat, jangan sampai roh kita akan lebih sukar keluar nanti. Tapi hendaknya diketahui bahwa umat Islam tidak segila mereka yang mengatakan bahwa ada manusia seperti kita dikatakan anak Tuhan, anak dewa, atau orang yang mengatakan ini anak matahari, anak kayangan dan lain-lain. Itu mitos-mitos kuno dan kata dongeng-dongeng yang tebih-tebih ngekengeng. Itu sekarang tidak bisa orang menerima itu, bahwa ada matahari melahirkan anak siapa? Kaisar Jepang. Orang yang waras tidak mungkin menerima itu. Tapi justru di Eropa mengatakan bahwa Yesus anak Tuhan. Itu sebabnya pemuda sudah tidak mau ini agama. Itu sebab pasarannya di sana, bursanya di sana sudah tidak ada. Mereka lari ke tempat orang-orang yang masih awam dan yang setengah melarat, diiming-iming dengan duit supaya masuk agama mereka. Pertanyaan yang keempat, Islam mengatakan bahwa wanita sejajar dengan pria. Tetapi ternyata hingga kini belum ada wanita menjadi imam di masjid, berkhutbah pada Jumatan di masjid. Tapi di Kristen sudah ada wanita menjadi imam di gereja, berkhutbah. Dengan begitu berita bahwa wanita sejajar pria juga omong kosong belaka. Malah ada wanita Islam yang masuk Nasrani mengatakan bahwa wanita Islam adalah manusia yang paling malang di dunia dan akhirat. Mengapa? Karena wanita Islam di dunia bisa dimadu, sedang nanti bila mati dan masuk surga, prianya bermain-main dengan bidadari, sedang wanitanya gigit jari. Karena wanita tidak bisa jadi bidadari, dan di surga tidak ada bidadara. Jadi di surga wanita Islam pun bisa dimadu, bahkan lebih menderita di surga. Bukankah wanita Islam itu manusia yang paling sial? Orang-orang di luar Islam sampai sekarang memperalat wanita, memperalat perempuan untuk kepentingan ekonomi mereka, untuk kepentingan seks mereka. Perempuan sejak zaman Romawi dijadikan barang mainan, jual beli, tukar menukar. Dipakainya sebagai orang menyunting kembang di dadanya, digandeng ke majelis-majelis, dijadikan seperti budak.
dijadikan pula alat propaganda. Kalau ada orang punya, kalau ada dealer skuter misalnya, nanti itu skuter ditaruh gambarnya bersama wanita setengah telanjang di majalah seperti Tempo, lalu kita bilang ini skuter bikinan Itali. Perempuan yang dipakai, gambar perempuan itu yang dipakai untuk mencari keuntungan. Jadi yang untung bukan wanita, yang untung mereka. Mobil mesti pakai gambar wanita setengah telanjang. Mau jual rokok Marlboro, kretek bentul dan jarum, itu nanti ada wanita atau orang laki-laki dengan wanita. Wanita itu dicanda kemana-mana, bikin korek api nanti gambarnya perempuan. Yang untung itu bukan perempuan. Perempuan itu diedarkan gambarnya, dia tidak dapat satu apa-apa. Yang untung perusahaan-perusahaan itu. Jika wanita itu sudah kawin, maka identitasnya hilang. Orang tidak bilang namanya istri Ustadz Husein, tapi dia bilang Bu Husein. Habis, namanya dia habis. Nama saya yang muncul. Ini memperkosa hak wanita untuk namanya dikenal. Kemudian kalau itu wanita dipekerjakan di pabrik, ongkosnya dibawa ongkos laki-laki. Lalu wanita disuruh lincak-lincak di atas podium dansa striptease. Maaf, dansa telanjang bulat. Kesian itu orang disuruh lincak-lincak, ditonton oleh laki-laki yang berdesi, bertopi, tangan, kaki, kaosan semua. Dia melihat orang telanjang di hadapannya, lalu dia dapat duit. Kok malah menyebut Islam tidak mensejajarkan wanita dengan perempuan? Islam menghormati wanita. Kalau itu wanita sudah kawin dan dia punya rumah, dia mau menjual rumah, tidak boleh menurut undang-undang Barat yang salibis, harus persetujuan suaminya. Kita tidak. Hukum Islam itu perempuan bebas untuk menjual barangnya sendiri. Kecuali kalau sang suami mempunyai andil di situ, baru suami harus dimintai izin. Tapi kalau hasil pusakanya dari ibunya misalnya, suami tidak usah ikut tahu. Hanya cuma diberitahu saja, saya jual, tidak apa-apa. Dikasih duitnya suami terima, tidak dikasih, tidak menjadi wajib perempuan mengasihi suaminya. Jadi akhirnya itu perempuan maaf dijadikan tukang pijet, hostess, dijadikannya berkeliaran di kereta api untuk minta pesanan makanan orang. Apakah ini menghormat wanita ya? Di airport yang besar-besar di Eropa, di mana itu perempuan yang ngepel itu lapangan terbang. Apakah ini menghormat wanita? Tanpa pamrih pakai emansipasian, Islam tidak pernah berbuat seperti itu. Islam menghormat wanita. Islam meletakkan wanita itu di tempatnya, di rumah tangga. Dilarang keluar kecuali untuk kepentingan yang betul-betul syar'i. Apa lantas di rumah tangga ini? Apa dikurung begitu saja? Tidak, dia disuruh menjaga benteng ini. Kalau ini jugruk, habis ini masyarakat. Saudara tahu kenapa Amerika sekarang ini dekadensi moral? Kenapa orang-orang Amerika sekarang bunuh-membunuh, rampok-merampok? Apa sebab? Tidak ada sebab lain, kata bekas seorang jaksa agung di Amerika, hanya karena satu. Karena rumah tangga bejat. Karena perkawinan tidak berhasil, tidak sukses. Apa sebab tidak sukses? Ya, karena tidak bisa masing-masing memegang tempatnya. Suami pergi ke kerja, ke kantor, istri juga pergi ke kantor. Rumahnya kosong, anak-anaknya keliaran. Datang masing-masing capek, anaknya dipukulin dan sebagainya. Begitu keadaan wanita Barat. Naungannya kristianisasi. Kok mau ngorek-ngorek Islam? Jika perempuan tidak diajukan menjadi imam Jumat, karena ada beberapa sebab. Pertama, karena Jumat itu sifatnya umum, lelaki pun juga hadir. Dan salah jika imam mereka seorang perempuan, sebab perempuan bisa mempesonakan lelaki. Itu perempuan di hadapannya laki. Yang berbuat begini adalah Barat, perempuannya didahulukan, dia di belakangnya. Sedang ini dalam sholat, kalau itu perempuan suaranya indah, malah mempesonakan laki-laki di belakangnya. Kalau badannya kelihatan tinggi dan lain-lainnya orang laki-laki, malah masyhur pikirannya ke situ, tidak sholat. Dua, ada kebiasaan wanita yang memang tidak bisa menjadikan dia imam. Kebiasaan maaf bulanan seorang perempuan. Kalau datang bulan, sholatnya batal. Nah kalau dia ngimami Jumat,
atau khatib, lalu kebetulan maaf datang kebiasaan bulanannya, bagaimana dia turun dari mimbar, bubar itu Jumatan. Dan sulit dibayangkan orang perempuan memimpin jamaah Jumatan, kemudian ia harus turun dari mimbar atau keluar dari sholatnya karena ia mendadak menstruasi, maaf. Dan Islam toh tidak menutup kemungkinan perempuan itu menjadi imam. Jika seandainya perempuan itu mau jadi imam kepada orang-orang perempuan juga, kalau perlu mereka mempunyai masjid sendiri untuk menjadi imam kepada orang-orang perempuan, tidak menjadi soal. Jika Anda mau membuka masalah poligami, maka Anda harus lebih dulu membaca Bible. Kitab Samuel 2 pasal 5 ayat 13. Daud mengambil lagi beberapa gundik. Perhatikan ya, gundik bukan istri. Beberapa gundik dan istri dari Yerusalem setelah ia datang dari Hebron. Kemudian saya bacakan lagi dalam kitab Raja-Raja jilid 1 ayat 11 pasal 3. Ia Salomo mempunyai 700 istri dari kaum bangsawan dan 300 gundik. Jangkep 1000. Kitab Keluaran pasal 21 ayat 10. Kitab Bilangan pasal 12 ayat 1. Kitab Ulangan pasal 25 ayat 5 dan 6. Samuel juz 1 ayat 1 pasal 1 ayat 2 yang berbunyi, Raelkana bin Yeroham bin Ali bin Elohi bin Elihu bin Tohu bin Zuf, seorang Efraim. Orang ini mempunyai 2 orang istri, satu bernama Hana dan satu bernama Penena. Kita belum baca juga tentang Santo Agustinus tahun 354 dan 430 Masehi, uskup daripada Hippo, yang mengatakan bahwa poligami bukanlah kejahatan. Paus Santo, namanya Santo Gregorius II di Konstantinopel. Raja Henry ke-8, Raja Inggris tahun 1491 1547, dia punya 6 istri. Ada riwayat ahli sejarah mengatakan dia punya 8 istri. Kemudian Martin Luther, rahib Roma Katolik berkebangsaan Jerman, yang akhirnya menjadi pendekar gereja Protestan tahun 1483 dan 1546, mengemukakan persetujuannya terang-terangan bahwa Philips kedua mengambil istri yang kedua. Dan akhirnya dalam ensiklopedia Americana di bawah judul poligami dikatakan bahwa gereja-gereja tidak menghalang-halangi raja-raja Kristen mengawini lebih daripada 1 istri. Dan di waktu gereja Katolik melarang poligami pada tahun akhir-akhir ini, jadi 1918. Jadi sebelum saya lahir 3 tahun, gereja Katolik baru mengeluarkan larangan dalam satu kodeks Iurus Canoseli pasal 1118 melarang poligami. Tapi apa akibatnya? Akibatnya adalah meningkatnya pelacuran, meningkatnya homoseksualitas, kriptogami, konkubinage, pergundian, banyak anak zina, dan akhirnya seperti sekarang ini free sex. Sebenarnya semua perempuan di dunia ini, jika sadar akan keadaan mereka, akan pasti bersyukur kehadirat Allah dan terima kasih kepada Nabi Muhammad SAW, Nabi yang menerima wahyu Allah itu. Poligami dalam Islam ini tidak pernah dianjurkan, apalagi diwajibkan. Islam menganggap masalah poligami ini darurat. Darurat itu artinya keadaan yang sudah tidak bisa tidak, orang harus menempuh itu, atau zina. Daripada zina, Islam mengarahkan kita memilih kawin. Misalnya, orang yang mempunyai istri tidak dapat melayani suami karena sakit. Kedua, karena istri itu mandul, sedang suami kepingin punya anak.
Kalau suami merasa kasihan kepada istri, mengingat budinya, dia bisa sabar. Tidak punya anak tidak apa-apa. Tapi kalau dia tidak sabar, diharamkan dia punya gundik. Walaupun separuh gundik, apalagi 700 seperti tadi. Wa in khiftum alla ta'dilu fawahidah. Walan ta'dilu bainan nisa walau harastum. Lahum ma yasha'una 'inda rabbihim. Mereka itu akan mendapatkan apa yang mereka inginkan di sisi Allah nanti. Kenapa tidak? Kalau Allah sudah bisa bikin bidadari untuk kita lelaki, apa Allah tidak bisa membuat bidadara untuk perempuan? Kemudian pertanyaannya, menjadi Islam harus kehilangan identitas. Nama diganti Arab, pakaian diganti, prianya harus kemul-kemul seperti orang sakit malaria. Ya. Yang wanita harus grumbyung-grumbyung seolah-olah khawatir diperkosa lelaki. Yang semua pakaian tersebut menurut cerita kuno harus demikian. Karena maaf ada kata-kata kurang pantas. Karena mereka tidak pakai celana dalam. Sehingga bila ada hasrat seks timbul tidak merepotkan masing-masing. Tidak ada paksaan untuk berbuat atau mengganti nama kecuali dengan senang hati. Kalau kita tidak mau ganti nama, misalnya seorang muslim namanya Waluyo, tetap Waluyo, tidak ada apa-apa. Namanya Kartosuwiryo juga tidak apa-apa, tetap Kartosuwiryo, muslim. Malah dianggap orang dia fanatik muslim fundamentalis. Tidak ada satu orang yang mengatakan harus dia ganti Umar, Abu Bakar, Husain dan sebagainya, kecuali yang mau. Saya kira orang seperti ini tidak boleh nuding Islam, nuding dirinya. Kita sering melihat orang kelahiran Pujon misalnya, dia masuk Kristen, kena propaganda Kristen, masuk Katolik, lantas diganti namanya oleh gereja dengan nama Agustinus. Orang kelahiran Pujon, wajahnya seperti kita, tidak segagah Paus Agustinus, putih orangnya gagah. Tapi ini gereja yang mengganti namanya waktu baptis. Kita tidak pernah mengganti orang namanya. Betul saudara? Jangan sampai kita dibujuki orang. Jangan sampai kita dikirta orang. Yang mengganti nama ini sebetulnya mereka. Nah ini kembali thief cry thief. Maling teriak maling. Ya saudara-saudara. Suciati misalnya diganti dengan Maria. Tentunya dengan alasan yang sama. Saya kira tepat saudara-saudara. Jelas? Kemudian dia bilang wanita grumbyung-grumbyung, seolah-olah khawatir diperkosa laki-laki. Kenapa orang Katolik menyerang jilbab yang diajarkan oleh Islam kepada hamba-hamba Allah perempuan yang demi menjadikan dia lebih sopan, kelihatannya lebih terhormat dan kelihatannya lebih suci? Mengapa orang-orang Katolik dan orang-orang Nasoro dan orang-orang jahiliyah kok ngamuk bangunkan ini dunia dan tidak mendudukkan karena jilbab? Apa sebab? Lambuk pegio pada non-non perempuan biarawati itu coplok ono dulu kudungnya. Nah itu orang Katolik kudukan itu kok dibiarkan. Nyonya-nyonya Belanda itu yang datang ke sini pakai kudung, kok dibiarkan? Kenapa itu dulu disuruh buka? Katanya oh ya dia orang gundulan. Buka walaupun dia gundulan, tidak apa-apa. Tunjukkan bahwa kamu betul-betul mempunyai pendirian. Katanya itu perempuan-perempuan katanya gundulan karena dia sudah kawin dengan Yesus dan tidak mau dunia pakai kudung. Nah itu bukan kok jadi umat Islamnya ini. Jadi sekarang jelas yang dirah ini Islamnya dan ajaran Islam, bukan jilbabnya. Sebab mereka memakai jilbab. Dunia orang-orang Barat sana yang beragama salibis itulah yang pertama-tama mentradisikan tidak pakai celana dalam. Sampai gadis-gadis kita bangsa Indonesia ketularan. Dan ketularan pula kelakuan Barat anti BH, tidak pakai kutang. Ini mereka yang bawa ini. Dari mana orang Indonesia tahu adanya tidak bertradisi tidak pakai kutang sebagian itu? Kalau tidak dari mereka, dari mana? Sumber kejahatan Yahudi dan mereka ini. Lantas mengapa dunia marah tentang jilbab yang suci dan mendiamkan baju hipis? Orang perempuan pakai jilbab terhormat, suci, holy, diributkan. Tapi itu nyonya-nyonya gelandangan, hipis, pakai kutangan saja, bahkan celananya itu hampir di pangkal paha, itu dibiarkan. Kenapa gadis-gadis kita pakai baju oblong, kaos oblong, coret-coretan, I love you, yang tidak pantas, tidak pokro, itu kok dibiarkan? Apa latar belakang ini?
Kita saya tidak berat untuk diem. Tapi lama-lama kita ini diperbodoh orang, saudara-saudara. Pakai jilbab. Dan wajib pakai jilbab. Yang tidak pakai jilbab, itu perempuan artinya sudah milik ke barat. Ke salibisme internasional atau zionisme internasional. Meninggalkan Nabi Muhammad SAW. Siapa yang mau istrinya meninggalkan Nabi Muhammad SAW? Perlu apa saya punya istri yang tidak mau berpakaian sebagaimana yang dimaukan oleh Rasulullah SAW, dan bukan dari pikiran beliau tetapi daripada Allah Subhanahu wa taala. Perlu apa? Untuk apa saya memberi anak makan sampai dia besar lalu dia jalan tak pakai kutang, atau mau pakaian olahraga di atas lututnya, di atas pahanya. Itu semua jalan katanya untuk olahraga. Apa untuk itu kita hidup? Apa tidak ada cara olahraga kecuali itu? Apa ini dimaukan oleh Allah? Apa ini dimaukan oleh adat istiadat bangsa Indonesia yang bersopan bermoral? Apa ini dimaukan oleh Pancasila? Apakah ini justru dari salibisme internasional, dari zionisme internasional, justru akan melicinkan pelacuran, memperbanyak jumlah orang bunting dan menggugurkan kebuntingan, memperbanyak jumlah orang yang lupa kepada Allah dan ingat cuma kepada maksiat, kepada pacar dan pacarisme. Malah ada beberapa kantor bangsa Indonesia ini kalau mau masuk kantor itu disuruhnya pakai sepatu. Beli sepatu hamba Allah ini. Tapi hipis pakai sandal jepit itu dan kumal, bolong tengahnya. Dilayani oleh kantor itu dengan senang hati. Baunya naudzubillah min dzalik. Kalau itu orang seluruh disegoro mati semua iwaknya. Dilayani dengan senang hati karena dia orang Perancis. Maaf saudara-saudara, bulu dia punya tangan ini, lengannya tangan itu, pangkal tangannya itu bulunya melambai-lambai. Kok dihormati? Kenapa seorang Indonesia sesama bangsa pakai sepatu ya, sopan? Itu kemauannya Barat. Apa kita ini sudah berkiblat Barat? Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kenapa orang harus begitu? Pernah saya naik kapal Itali, kapal turis, ya juga dipaksa gitu. Lihat ini full dress. Anda mesti pakai baju lengkap. Kesi, baju ini. Saya bilang saya tidak punya, saya punya baju ini saja. Oh, tidak bisa makan sini. Kalau tidak bisa, Tuan kirim makan saya ke kamar. Saya beli tiket ini dengan makannya sekali. Akhirnya diperbolehkan. Diperbolehkan saya pakai gamisan. Saya bilang sama teman-teman saya ada 3, pakai opiamaan semua. Kenapa kita mesti ditundukkan? Ini namanya kebudayaan yang dijejalkan kepada bangsa yang masih dianggapnya terbelakang. Ada pertanyaan lagi yang bunyinya kalimat bismillah pengasih penyayang hanya untuk bunyi-bunyian melulu tanpa diterapkan. Terbukti setiap orang Islam itu pemberang, artinya kereng, seperti Emran, Khomeini, Kartosuwiryo, DII, P. Arifin, dan seolah-olah mereka itu tidak tahu arti kasih sayang. Ma'asyiral muslimin, saudara perlu membaca, wahai orang-orang Katolik, kamu harus baca sejarah Inkuisisi di abad-abad di mana kaum Katolik berkuasa di Eropa. Saudara harus mengerti sejarah Napoleon Bonaparte waktu masuk Mesir. Betapa itu pastor-pastor membunuh tentaranya Napoleon dengan menculik mereka, disergap, dimasukkan dalam tong di bawah, di balik tanah ini seperti sumur. Saudara harus